Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar soal-soal yang berkaitan dengan pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, maupun yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh dan solehah, di modul sebelumnya kita telah belajar contoh-contoh soal. Ada 4 soal yang Ustadz akan jelaskan cara pengerjaannya di video ini. Yang pertama itu penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Kemudian di soal kedua pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Yang ketiga pengurangan pecahan desimal. Kemudian yang keempat soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini sudah dikerjakan sebelumnya. Baik anak soleh dan solehah, kita mengerjakan soal yang pertama. Hitunglah hasil penjumlahan dari 4 1/7 ditambah 5 3/7. Soal ini adalah soal pecahan campuran yang penyebutnya sama. Jadi jika penyebutnya sama, maka bisa langsung dijumlahkan. Ini soalnya soal yang mudah ya anak soleh dan solehah. Perhatikan di soal ini adalah soal campuran. Soal campuran itu terdiri atas 2, yaitu ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Bilangan bulatnya itu ya Ustadz kasih warna biru di bawahnya, kemudian pecahan itu yang ada di warna hijaunya. Ya, jadi kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 4 ditambah 5 berapa? Ini 4 ditambah 5. Ini bisa langsung dijumlahkan ya. Kita tulis di sini. 4 ditambah 5 itu hasilnya 9. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja tulis di sini 7. Yang dijumlah itu pembilangnya. Pembilangnya Ustadz mau kasih warna merah. Ya, ini pembilangnya. Yang dijumlah itu pembilangnya. 1 ditambah 3 berapa? 4. Ya, jadi hasil dari 4 1/7 ditambah 5 3/7 hasilnya 9 4/7. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini adalah soal pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita tulis lagi 7/8 kurang 1/5 atau 1/5. Di modul dan video-video sebelumnya itu Ustazah sudah menjelaskan bahwa untuk mencari penyebutnya adalah dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Namun ada cara yang lebih mudah, yaitu mengalihkan penyebutnya langsung, kemudian pembilang kali penyebutnya kita atau Ustazah biasa istilahkan dengan kali silang ya. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Penyebutnya itu 8 dan 5, jadi kita langsung kalikan. 8 kali 5, ayo 40. Jadi kita tulis dulu penyebutnya 40. Kemudian yang kedua itu 7
7 kali 5. 7 kali 5 itu 35. Kita tulis karena 7-nya di pecahan yang pertama, jadi kita tulis juga di sini pecahan yang pertama. 35, 7 kali 5. Kemudian 8 kali 1, 8. Ya. Setelah itu dikurangi karena pecahannya sudah sama. Ayo, 35 kurang 8. Berapa? 27. Ayo kita bisa pakai cara bersusun dulu. 35 kurang 8. Karena 8 ini lebih besar daripada 5, jadi kita pinjam dulu 10 di 3 aja, jadi 3 sisa 2. 15 kurang 8, 7. Jadi sisa 2. Jadi hasilnya adalah 27/40. Soal kedua sudah diselesaikan. Ingat ya, tadi karena berbeda penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya, kemudian kita kali silang. Kemudian soal yang ketiga ini soal pengurangan pecahan desimal. Untuk pengurangan pecahan desimal, kita bisa menggunakan cara bersusun. 17,078 kurang 6,59. Kita kurangi. Ya. Ingat ya, kalau di belakang koma itu sebenarnya ada nol banyak di sini. Sebenarnya ada nol di sini banyak. 0, 0, 0, 0 di sini juga 0, 0, 0, 0. Tapi karena nol itu nilainya tidak ada, jadi bisa langsung dikurangi. 8 kurang 0, 8. 7 kurang 9. Bisakah langsung? Ya, kita biasanya meminjam. Ini jadi 17, ini jadi 9. 17 kurang 9 hasilnya 8. 9 dikurang 5 hasilnya 4. Karena ini tadi 0 kurang 5 juga harus pinjam juga di sini nolnya ke 7, jadi sisa 6. 6 kurang 6 0. 1 kurang tidak ada 1. Jadi hasilnya adalah 10,488. Ya, mudah kan kalau mengurang pecahan desimal? Yang perlu diperhatikan dalam pengurangan pecahan desimal ini adalah letak koma. Ini ya komanya. Komanya itu harus sejajar. Baik, langsung ke soal yang terakhir. Soal cerita yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini soalnya, ibu membeli gula sebanyak 5 3/4 kg dipakai untuk membuat kue 1,25 kg, kemudian diberikan kepada nenek 1/2 kg. Berapa sisa gula ibu sekarang? Ya, untuk soal ini kita bisa baca dulu baik-baik. Ibu membeli gula sebanyak, jadi gula ibu sekarang ada 5 3/4 kilo. Kemudian dipakai. Kalau dipakai artinya ya berkurang. Jadi ingat nanti kalau dipakai itu berkurang. Untuk membuat kue sebanyak 1,25, kemudian diberikan kepada nenek. Ya, jadi kalau ada
sesuatu yang kita punya diberikan kepada seseorang, ya, itu juga berkurang. Jadi kita perhatikan ini ada dipakai, ada diberikan, ya. Kemudian pertanyaannya, berapa sisa gula ibu? Ya. Ini mudah ya, jadi dikurang dikurang 2 kali. Perhatikan juga pecahannya. Pecahannya ada pecahan campuran dan ada pecahan apa lain namanya ini? Pecahan desimal. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita, kita tulis dulu diketahuinya. Kita hapus ini. Diketahui. Mudah-mudahan muat. Diketahui apa? Gula ibu. Gula ibu 3/4 kilo. Apalagi dipakai atau dibuat kue. Sebanyak 1,25 kilogram. Kemudian apalagi? Diberikan kepada nenek. Diberikan nenek. Berapa diberikan nenek? 1/2 kilo. Ya. Berapa sisa gula ibu sekarang? Ya. Kita lihat dulu, karena pecahannya berbeda dan ini kita mau kurang, jadi kita ubah dulu semua nanti ke pecahan biasa, karena ini pengurangan. Kemudian kita tulis ditanyakan itu sisa gula ibu. Ini huruf besar titik kilogram. Jadi penyelesaiannya itu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Gula ibu. Jadi gula ibu itu sama dengan 3/4. Ayo, Ustadz dulu jelaskan atau kita mengingat kembali, kalau kita mau ubah ke pecahan biasa, kita kali penyebutnya, kali bilangan bulatnya, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. 4 kali 5 20 tambah 3 23 per 4. Ya, jadi kita tulis ini 23/4. Kemudian 1,25 kita ubah ke pecahan biasa. Ingat ya, di belakang koma itu artinya per 10. Jadi kalau misalnya 1,1 artinya 11/10. Jadi ini komanya ini artinya per, karena ada 2 angka di belakang koma, jadi per 100. Jadi bisa kita tulis 125 per 100. Terus kita sederhanakan dengan cara membagi masing-masing 25. Kita bagi dulu 25.
kita bagi 25. Penyebut dan pembilangnya kita sederhanakan dulu ya. 125, 100 bagi 25, 4. Pintar. 125 bagi 25, 5. Jadi hasilnya 5/4. Ini terus 5/4 kilo ya. Kemudian 1/2 sama seperti tadi. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal adalah penyebutnya baru kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian kita jumlahkan dengan penyebutnya. Jadi 2 kali 1 tambah 1. 2 dikali 1 berapa? 2. 2 tambah 1 3. Jadi ini 3/2. 3. Kita hapus dulu 3. Kita hapus dulu ini. Sama dengan 3/2. Setelah sama semua jenis pecahannya ya, lihat ya, sama ini 23/4, 5/4 dan 3/2. Kita perhatikan lagi soalnya. Ibu membeli gula sebanyak 5 3/4 kilo dipakai. Artinya kalau dipakai berkurang. Ya, berkurang 1,25. 1,25 itu sama dengan 5/4. Diberikan kepada nenek, berkurang lagi, berkurang sebanyak 1/2 kilo. 1/2 kilo itu sama dengan 3/2. Jadi kita kerjakan di halaman selanjutnya. Ya. Tadi itu caranya. Berapa tadi? 23/4 dikurang 5/4. Ini dipakai buat kue. Kemudian apa lagi? Diberikan nenek. Jadi berkurang lagi 1/2. Jadi 1/2 itu 3/2. Jadi kurang lagi 3/2. Ya, perhatikan pecahannya. Apakah sama penyebutnya? Ini sama ya, 4. Jadi ini bisa kita kurangi dulu. Kemudian karena ini beda nanti kita samakan juga. Baik, karena bisa langsung kita 23 kurang 5 berapa? Ya, kita pakai cara bersusun. Kita pakai warna merah supaya mudah dilihat. 23 kurang 5. Kita menyimpan ya teknik meminjam. 5 kurang 3 itu bisa jadi 13. Kemudian 2 jadi 1. 13 kurang 5 berapa anak soleh? 8. Ini tadi karena sisa 1 ini jadi 1. Jadi hasilnya 18/4. Setelah ini ya kita bisa kurangi. Kita coret, kita hapus dulu yang kotor-kotoran. Ya, kita lanjutkan. Ini langsung saja diturunkan ke bawah. Ya, karena beda
penyebutnya kita samakan. Perhatikan ya, penyebutnya ini ada 4 dan ada 2. Tadi sebelumnya Ustaz sudah jelaskan bahwa kalau berbeda kita cari apanya? Cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 2. Masih ingat ini? Pohon faktor. Ya, pasti masih ingat. Ini pelajaran kelas 4. Jadi ada 2 dan 2 ini bilangan prima. Kalau anak soleh dan soleha lupa bisa membuka pelajaran kelas 4-nya kembali. Jadi 2 pangkat 2. Kalau 2 ini sudah bilangan prima. Jadi ingat ya, kalau KPK itu kalau sama, ini sama kan 2 dan 2 ya, diambil pangkat tertinggi. 2 pangkat 2 itu artinya 4 karena 2 kali 2. Alhamdulillah kita sudah temukan penyebutnya, penyebut 4. Itu tulis 4 di sini, penyebut 4. Jadi karena tetap, ini kenapa bisa tetap? Dari sini. Dari 4 dibagi 4 dikali 1. 4 bagi 4 1 kali 18 ya, sama seperti nanti ini 4 dibagi 2 baru dikali 3 supaya tidak ini ya, 4 dibagi 2 terus hasilnya nanti dikali dengan 3. Ayo kita lanjut. 4 dibagi 2 kali 3 2 kali 3 berapa? 6 ya, terus 4 18 kurang 16 ya, 12. Jadi hasilnya adalah 12/4. 12/4 ini kita bisa jadikan pecahan biasa dengan cara membaginya langsung. 12 dibagi 4 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi sisa berapa gulanya ibu? 3 kilogram. Ayo kita lihat apakah ya, dari 5 kilogram lebih berkurang 1 kan, 1 lebih ini berkurang juga 1 lebih karena diberikan nenek ya. Kalau 3 itu atau ya 3 itu masuk di logika kita karena ibu sebelumnya itu punya 5 lebih gula, kemudian diberikan cuma 1 lebih juga, diberikan lagi kepada 1 lebih lagi. Jadi kalau kita hitung-hitung itu ya ada sekitar 3 kilo, pasnya 3 kilo. Jadi setelah selesai kita tulis, jadi sisa gula ibu adalah berapa? 3 kilogram. Nah, alhamdulillah 4 soal telah kita selesaikan. Mulai dari penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya sama, pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda, pengurangan pecahan desimal, kemudian soal cerita. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, semoga pelajaran matematika ini bisa kita pahami dengan baik, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa bertanya sama ustazah atau kepada ustadz langsung.
Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.